Dua kelompok warga terlibat tawuran di akses jalan permukiman warga di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak hanya saling lempar batu, botol, dan petasan, sejumlah pelaku tawuran juga membekali diri dengan senjata tajam. Meski di tengah keramaian pasar tradisional, kedua kelompok ini tak peduli, bahkan terus saling serang demi melukai lawannya. Tak ingin terkena sasaran, para pedagang yang ketakutan menutup lapak dagangannya. Aksi tawuran pecah setelah salah satu warga menembakkan petasan ke arah kerumunan warga lain. Warga yang terpancing emosi langsung melakukan serangan balasan. Meski begitu, belum diketahui jelas penyebabnya. Aksi tawuran baru mereda setelah polisi yang tiba di lokasi melakukan pembubaran dengan melepaskan tembakan gas air mata. Mencegah terjadinya aksi tawuran susulan, sejumlah petugas kepolisian disiagakan di lokasi. Sebuah minibus ringsek setelah tertabrak komuter lain di perlintasan Jembatan Gantung Cengkareng, Jakarta Barat. Warga yang melihat peristiwa ini berupaya mengevakuasi dua orang korban yang masih berada dalam mobil. Menurut saksi mata, mobil minibus nekat menerobos palang kereta meski sudah diingatkan petugas. Akibatnya, minibus ringsek tertabrak komuter lain yang melintas dari arah Duri menuju Tangerang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kedua korban yang berada dalam mobil selamat dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Peristiwa ini ditangani unit laka lantas Satwil Jakarta Barat. Kebakaran hebat melanda 3 rumah warga di Desa Sidayu, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Api berasal dari sebuah rumah milik seorang kakek bernama Margono yang dihuni bersama menantunya Sophia. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang memicu ledakan di bagian atas rumah. Banyaknya bagian rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menjalar ke rumah lainnya. Selain petugas pemadam kebakaran, pihak dari kepolisian dan TNI membantu mengevakuasi barang-barang milik korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun terjadi di Desa Hu, Kecamatan Hu Dompu, terekam video amatir warga. Mobil patroli Polsek Hu menabrak 6 pengendara sepeda motor dan 1 kios sembako. Akibat kecelakaan, 6 pemotor mengalami luka. Para korban dibawa ke puskesmas terdekat dan RSUD Dompu untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara, pengemudi mobil patroli yakni oknum anggota Polsek Hu diamankan di Polsek Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Kapolsek Hu, Ibda Samsul Riza, mobil patroli Polsek Hu dikemudikan oleh seorang oknum anggota Polsek Hu melaju dari arah selatan Pantai Lake menuju utara dengan kecepatan tinggi. Pasca kejadian, warga sempat memblokade jalan menuntut pihak kepolisian untuk bertanggung jawab. Sementara, pihak kepolisian diwakili Wakapolres bersama anggota DPRD dan perwakilan keluarga setempat melakukan pertemuan di kantor Desa Hu. Dalam pertemuan tersebut, disepakati pihak kepolisian bertanggung jawab atas korban kecelakaan, baik biaya pengobatan hingga ganti rugi. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut. Dari Kabupaten Dompu, Topan Iswandi melaporkan. Pemirsa, 3 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, kecelakaan diduga akibat sebuah truk ekspedisi alami remblong. Kecelakaan karambol terjadi di Jalan Peternakan Cengkareng, Jakarta Barat. Warga di sekitar lokasi langsung berupaya menolong sopir truk yang terluka parah. Kecelakaan terjadi saat truk melaju dari arah Pesing menuju Cengkareng. Diduga karena rem tak berfungsi, truk tiba-tiba menabrak truk lain di depannya hingga oleng dan menabrak minibus dari arah berlawanan. 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun ini ringsek di bagian depan. Bok itu nabrak ini. Nabrak yang ini bak terbuka. Ya. Dia emang dari arah mana? Dari sono. Ngebut, Pak? Enggak, ini mah. Enggak, yang sana, yang sana. Ya, itu justru yang ngebut itu. Kayak ngeblong atau gimana, dari itu nabrak. Nah, itu udah berhenti nabrak itu tuh. Peristiwa kecelakaan ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan panjang hingga 2 km. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan.
Pemirsa, pengedar narkoba nekat menabrak blokade polisi dalam aksi kejar-kejaran di Jalan Trans Sulawesi Konawe Utara. Dalam penggeledahan, polisi menemukan 2 bungkus sabu siap edar yang akan dijual di kawasan pertambangan. Seorang terduga pengedar narkoba dibekuk polisi saat melintas menggunakan mobil di Jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Andowia, Konawe Utara. Dalam penangkapan yang berlangsung dramatis, tersangka bernama Ancu bersama sejumlah rekannya mencoba menabrak blokade mobil polisi untuk melarikan diri. Hasilnya polisi menemukan 2 bungkus sabu-sabu besar siap edar seberat 16 gram yang rencananya akan dijual di kawasan pertambangan. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan 1 tersangka, sementara beberapa orang yang ikut dalam mobil tidak terlibat. Pada saat kami berhentikan, terduga pelaku ini berusaha untuk melarikan diri atau meloloskan diri dari blokade petugas. Sehingga pada saat itu kami melakukan upaya paksa, termasuk dan melakukan penggeledahan. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Konawe Utara dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, polisi juga terlibat aksi kejar-kejaran saat menangkap pelaku penipuan dan pencurian emas 30 juta rupiah. Ya, modus pelaku adalah mengaku dari dinas sosial, kemudian melakukan penipuan pengobatan alternatif terhadap korban. Bak film action, tim Jatan Ras Polres Maros terlibat kejar-kejaran dengan sebuah mobil yang dikendarai pelaku penipuan dan pencurian emas senilai 30 juta rupiah di Jalan Poros, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Petugas mengadang mobil tersebut dan langsung meringkus sang sopir mobil yang sempat mencoba melarikan diri. Sementara penumpangnya, seorang wanita, hanya bisa pasrah saat dikeluarkan dari kendaraannya. Kedua pelaku, IS 35 tahun dan wanita parubaya NA kemudian digelandang ke Mapolres Maros untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku mengaku dari dinas sosial, kemudian melakukan aksi penipuan dengan modus memberikan pengobatan alternatif terhadap korban. Korban kehilangan emas senilai 30 juta rupiah. Uang hasil penjualan emas digunakan untuk membayar utang para pelaku. Setelah diberikan 1 cincin, yang bersangkutan meminta lagi emas kepada korban untuk dimasukkan ke dalam beras tersebut, sehingga korban memberikan 2 perhiasan emas yang dimasukkan ke dalam kantong beras. Setelah korban memberikan emas tersebut, pelaku mengikat dan mengeluarkan emas tersebut, dan emas yang diikat dilarang dibuka dan disimpan di rumah korban. Namun di dalamnya sudah tidak ada emas, hanya berupa 4 genggam beras. Pelaku pun dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Pemirsa, jenazah diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan ini dimakamkan di Pemakaman Umum Bantul, Yogyakarta. Arya ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi kepala dan wajah dipenuhi lilitan lakban. Jenazah Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, tiba di rumah duka di Bantul, Yogyakarta. Usai disemayamkan di rumah duka dan disolatkan, jenazah Arya kemudian dimakamkan di Pemakaman Umum Suten, Bangun Tapan, Bantul, Yogyakarta. Selain keluarga dan kerabat serta warga sekitar, turut hadir dalam pemakaman Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Kepergian almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Kami
hadir di Yogyakarta untuk menyampaikan duka cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan seluruh keluarga besar kepada keluarga besar almarhum Mas Sudarto. Menyampaikan duka cita sejak awal dan mereka sudah membantu dalam proses pemulasan jenazah hingga pengantaran jenazah hingga pemakaman di Yogyakarta. Nah, sedangkan untuk kasus ini sendiri sudah diserahkan kepada pihak polisi tertunggu hasil penyelidikan dari pihak polisi. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kos di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi kemarin. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar kos korban terkunci dari dalam. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, di tempat lain, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di kamar kos Arya Daru Pangayunan beberapa jam setelah diplomat muda Kementerian Luar Negeri tersebut ditemukan tewas. Ya, polisi belum menyimpulkan penyebab kematian korban yang tidak wajar. Garis polisi memagari kamar kos tempat jasad Arya Daru Pangayunan di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Polisi mencari petunjuk tewasnya diplomat Kemenlu ini dengan memeriksa kamar kos korban. Polisi juga memeriksa sejumlah ruangan lain, halaman depan, serta tempat sampah. Meski korban ditemukan tewas secara tidak wajar, polisi belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban. Polisi juga memastikan tidak ada barang berharga korban yang hilang. Itu yang masih kita lakukan penyelidikan. Wajarnya masih dilakukan. Cuman perkembangannya nanti ya. Ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada barang hilang. Jenis kelaminnya laki-laki. Ya. Kerjaannya apa Pak? PNS. Di? Ya belum tahu, masih kita dalam penyelidikan. Hingga kini polisi telah memeriksa 3 orang saksi termasuk istri korban dan penjaga kos. Polisi juga masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat guna mengetahui penyebab kematian korban. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kos di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi kemarin. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar kos korban terkunci dari dalam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Arya Daru Pangayunan, diplomat Kemenlu yang meninggal misterius berusia 39 tahun saat ditemukan. Ia berasal dari Janti, Banguntapan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Arya Daru Pangayunan merupakan alumnus Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Sepanjang karirnya, Arya pernah bertugas di sejumlah kedutaan besar Indonesia dan luar negeri. Arya Daru juga memiliki akun Instagram yang cukup aktif, mengunggah postingan dengan total memiliki 1.311 pengikut. Dalam bionya, Arya menulis bahwa dirinya sangat mencintai dunia penerbangan dan aktivitas traveling. Beberapa hari sebelum meninggal, Arya sempat mengunggah iklan mobil pribadinya di Instagram. Unggahan itu menjadi jejak digital terakhir sebelum ia ditemukan tewas. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polda NTB menetapkan 3 tersangka atas kematian Brigadir Nur Hadi yang ditemukan tewas saat berlibur bersama 2 orang atasannya berpangkat perwira. Ya, dari ketiga tersangka, salah satunya adalah seorang wanita muda. Misteri kematian Brigadir Nur Hadi, anggota Propam Polda NTB yang dinilai janggal akhirnya terkuak.
Dari hasil otopsi, diketahui penyebab utama Brigadir Nur Hadi tewas, yaitu akibat dicekik. Selain itu, hasil otopsi juga menunjukkan korban mengalami sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Kami lakukan pemeriksaan dalamnya kami temukan ada luka memar atau resapan darah di kepala bagian depan maupun di kepala bagian belakang. Kalau berdasarkan teori, maka kepalanya yang bergerak membentur benda yang diam. Itu yang pertama. Kemudian pada pemeriksaan lehernya ditemukan ada fraktur atau patah tulang pada tulang lidah. Kalau tulang lidah yang mengalami patah, maka lebih dari 80% penyebabnya karena pencegahan. Dari hasil penyelidikan, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka, di mana 2 orang diantaranya merupakan perwira polisi yang merupakan atasan korban. Para tersangka menghabisi nyawa korban diduga cemburu dan tersinggung karena korban menggoda serta merayu teman wanita salah seorang tersangka. Ini masih kita dalami karena itu tadi para pelaku masih belum memberikan gambaran jelas terkait dengan pengakuannya, ya. Tetapi kita berdasarkan, saya sampaikan dari awal, kami berdasarkan dari keterangan hasil ekshumasi, ahli pidana dan ahli poligraf. Kenapa kita bisa memastikan bahwa kita tetapkan tersangka. Brigadir Nur Hadi sebelumnya dilaporkan tewas tenggelam di kolam renang private di kawasan wisata Guli Trawang, Lombok Utara saat berlibur bersama 2 orang atasannya. Namun dari hasil penyelidikan diketahui korban tewas dibunuh. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.